Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Irzal Rahmatullah dengan NIM 333723004 jurusan Informatika kelas B. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya buat. Nah, ini adalah sebuah permainan sederhana, yaitu untuk berjalan ke arah kanan, kiri, atas, dan bawah dengan controller yang sederhana seperti menggunakan arrow atas, bawah, kanan, kiri, atau dengan WASD. Nah, cara membuatnya seperti apa? Sebenarnya itu cukup mudah. Kita tinggal menambahkan player. Player itu kita menggunakan sprite-nya square. Lalu di dalam player kita menambahkan. Jadi untuk menambahkan player itu tinggal kita klik kanan, lalu ada 2D object, kita ke sprites, nanti kita pilihan ada triangle, square, circle, capsule, dan sebagainya sesuai keinginan teman-teman. Saya membuatnya dengan triangle, lalu tinggal menambahkannya. Nah, di sini sudah saya menambahkannya. Lalu di dalam player kita mau menambahkan bentuk seperti triangle ini. Jadi triangle yang dapat itu untuk mata dari pemain itu. Lalu harusnya ada lingkaran ya. Terus ada kapsul. Kapsul itu kayak ekornya. Oh ya, ini lingkaran itu sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, untuk supaya dapat berjalan, kita memerlukan beberapa inspektor ya, yaitu ada transform, sprite renderer, rigid body, dan box collider. Nah, di dalam hierarki seperti player, terus ada di dalamnya ada kapsul dan juga ada ground. Nah, tapi kita bukan bahas ground dulu, kita bahas di playernya. Nah, di player itu pada hierarki player terdapat transform, sprite renderer, rigid body 2 dimensi, dan box collider 2D. Nah, transform sendiri itu merupakan fungsi untuk yang menentukan posisi, rotasi, dan juga skala dari sebuah objek di dalam game. Ini transformnya sudah default seperti ini. Lalu ada sprite renderer. Jadi sprite renderer itu untuk menampilkan gambar pada objek 2D. Seperti dapat menampilkan karakter seperti ini. Lalu juga ada box collider 2D. Jadi, oh ya, sebelumnya kita ke rigid body dulu ya. Rigid body 2D itu seperti apa? Ada memberikan fisika pada objek, yaitu seperti adanya gravitasi, lalu ada kecepatan, gaya lompat, itu seperti umumnya. Dan juga ada box collider. Jadi box collider itu fungsinya untuk mendekati tabrakan. Jadi bisa bisa menempel pada ground ya. Dan juga saya menambahkan player controller. Jadi ada scriptnya, saya namakan player controller untuk dapat menggerakkan sebuah karakter. Nah, selanjutnya itu ground. Nah, ground sendiri hanya menggunakan beberapa saja seperti transform, sprite renderer, dan box collider 2D agar dapat saling bertempelan dengan player. Nah, langsung saja kita ke kodenya ya. Jadi pada script ini, yang mana digunakan untuk pergerakan karakter 2 dimensi di Unity. Seperti dapat bergerak ke segala arah ya. Ke kiri, maka akan karakternya juga mengikuti. Begitupun ke kanan, maka akan posisinya ke kanan. Terus kalau ke atas, karakternya juga
seperti melihat ke atas dan juga ke bawah. Jadi karakter itu bergerak sesuai arah gerakan. Nah, singkat saja dari Unity Engine itu karena kita menggunakan engine dari Unity. Lalu ada public class player control itu untuk mengontrolnya. Ada seperti float move speed itu untuk seberapa kecepatan karakter itu bergerak. Dan jump force itu seberapa tinggi karakter melompat. Tapi ini sebenarnya tidak perlu ya, karena saya tidak menggunakan jump force, tidak menggunakan fungsi untuk melompat. Lalu ada RB rigid body 2 dimensi itu untuk mengakses ke komponen rigid body itu sendiri. Dan is beyond itu apakah karakter itu menyentuh tanah. Nah, dari program ini nanti kita akan lihat bersama-sama. Mulai dari void start itu untuk memulai karakternya, untuk mencari komponen rigid body di pada objek player dan menyimpan variabel supaya mudah untuk dipakainya. Lalu kita ke void update ya. Void update itu untuk inti dari kontrol pergerakan karakter seperti move X ya, float move X untuk menginput pergerakan secara horizontal maupun vertikal, dan juga ada vektor 2. Vektor 2 itu untuk mengubah arah gerak berdasarkan input dan juga mengubah kecepatan. Nah, ini flip kiri dan kanan itu supaya dapat bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai keinginan. Tapi ukurannya tetap normal. Dan juga kalau ke kiri, jika menghadap ke kiri, maka skala itu bergerak agar tampak seperti flip. Jadi kalau ke kiri, karakternya juga ke kiri. Nah, ini untuk melompat ya. Tapi karena kita tidak menggunakan fungsi melompat, kita lewati saja. Nah, itu rotasi ke atas bawah pada kode ini, pada sintaks ini, itu kita dapat menggerakkan ke atas. Jadi kalau karakter ke atas, maka karakter juga menghadap ke atas, dan juga sebaliknya kalau ke bawah, dia akan turun ke bawah. Dan penyesuaian rotasi supaya tidak terbalik kalau kita menggerakkan kemanapun, misalkan dari kanan ke atas atau ke kiri, maka tidak bergeraknya tetap sesuai dengan arahnya. Dan ada private point collision compare itu untuk mendeteksi apakah menyentuh tanah atau tidak. Nah, itu saja. Kita langsung saja ke simulasinya. Oke, saya akan menjalankannya. Ya, seperti ini. Kita berjalan ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Coba kita. Nah, seperti ini. Atas, kiri. Nah, kita ke kanan sambil terbang. Ya, oke. Ke bawah juga. Begitu ke kiri, kita ke atas. Kalau ke kiri. Nah, begitulah pergerakannya sampai dimainin kapanpun itu bisa ya. Nah, oke. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.